Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini. Pada tahun 1966 lalu, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah surat perintah kepada Letjen Soeharto. Surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 1966 yang dikenal dengan nama Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Super Semar berisi mandat kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dilakukan untuk memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Sejak dikeluarkannya Super Semar, kekuasaan yang tadinya berada di tangan Presiden Soekarno akhirnya beralih kepada Letjen Soeharto. Setelah mendapat mandat tersebut, beliau langsung melakukan banyak hal untuk menjaga keamanan nasional. Kemudian, pada 12 Maret 1967, akhirnya Soeharto secara resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Dari sinilah masa Orde Baru memimpin Indonesia. Tetapi, di masa awal kepemimpinan Soeharto, Indonesia pada saat itu sedang mengalami krisis moneter dan ketidakstabilan nasional. Untuk mencapai kestabilan tersebut, Presiden Soeharto mengambil banyak langkah-langkah kebijakan yang berhasil untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis moneter. Tetapi, kemajuan yang signifikan ini akhirnya membuat banyak sekali masyarakat Indonesia yang berpindah tempat tinggal dari desa ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan. Masyarakat Indonesia yang berpindah tempat dari desa ke kota tidak semuanya mendapatkan pekerjaan di kota besar. Beberapa dari mereka mengalami pengangguran dan memilih untuk menjadi perampok, begal, preman, gali, dan lain-lainnya. Pada tahun 1980-an, angka kriminalitas Indonesia meningkat sangat tajam. Dan untuk menanggapi angka kriminalitas yang tinggi tersebut, Presiden Soeharto menyampaikan perintah kepada polisi dan ABRI untuk segera mengambil langkah-langkah efektif untuk memberantas dan menekan angka kriminalitas di Indonesia. Menanggapi perintah dari Presiden Soeharto, tepatnya pada tanggal 19 Januari 1983, akhirnya diadakan sebuah rapat besar di Markas Koramil Metro Jaya, Jakarta. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa untuk membasmi tindakan kriminalitas, mereka akan melakukan sebuah operasi yang bernama Operasi Celurit. Operasi Celurit inilah yang menjadi cikal bakal dari peristiwa penembak misterius atau disebut dengan Petrus. Peristiwa Petrus bermula di Yogyakarta pada saat Komandan Kodim Yogyakarta, Letkol M. Asbi melancarkan operasi pemberantasan kejahatan atau disingkat dengan OPK, yang awalnya diklaim hanya untuk pendataan para pelaku kriminal. Beberapa karakteristik yang masuk dalam daftar target Petrus diantaranya anggota geng, mantan napi, hingga mereka yang bertato. Pada waktu itu, orang-orang yang dianggap sebagai gali, gabungan anak liar, maupun preman dilaporkan hilang dan kemudian ditemukan tewas tergeletak di pinggir jalan. Bahkan beberapa dari mereka adalah tokoh gali yang terkenal di kalangan masyarakat Yogyakarta. Salah satu preman legendaris Yogyakarta yang turut jadi korban Petrus ialah Samudi Blackock atau dikenal dengan Black Sam. Blackock ditemukan tewas di pinggir jalan kawasan Kota Gede dengan wajah rusak. Pada tahun 1983, suasana kota Yogyakarta cukup mencekam. Para preman yang selama itu dikenal sebagai gabungan anak liar atau gali, mereka diburu oleh tim operasi pemberantasan kejahatan yang disingkat OPK, yang kemudian dikenal sebagai Petrus penembak misterius. Mereka yang merasa preman harus menandatangani pernyataan setuju menahan diri dari kegiatan kriminal. Jika tidak, mereka akan menghadapi tindakan tegas dari pihak berwajib. Tetapi, karena daftar tersebut penuh dengan misteri, tanpa nama, warga mulai bertanya-tanya apakah mereka termasuk penjahat atau tidak. Hal ini merupakan taktik pengawasan diri.
Kendati taktik ini berhasil, Soeharto tetap tidak mengakui bahwa aksi pembunuhan dan fakta mengenai Petrus yang terjadi itu dilakukan oleh militer. Bagi Soeharto, para pelaku kriminal yang melawan harus ditembak. Cara yang dilakukan Petrus dalam mengeksekusi korbannya mulai dari menembak langsung dan mengikatnya terlebih dahulu lalu memasukkannya ke dalam sebuah jeep atau Toyota Harto. Dalam jurnal State of Fear, Controlling the Criminal Condition in Suharto New Order yang ditulis oleh Joshua Barker, korban dieksekusi di tempat sepi saat malam hari. Mereka ditembak di bagian dada dan kepala dari jarak dekat dengan pistol berkaliber 45 atau 38. Mayatnya pun dibuang di tempat yang tak semestinya, seperti di luar bioskop, sekolah, dan jalanan sibuk di tengah perkotaan. Banyak dari mereka ditemukan dalam keadaan terikat dan luka-luka bekas penyiksaan. Pelaku penembakan sering meninggalkan uang untuk biaya penguburan sebelum meninggalkan mayat, yang kemudian menjadi pusat perhatian masyarakat saat ditemukan. Tindakan ini memberikan pesan kepada para pelaku kejahatan untuk menyerah dan menghadapi nasib serupa. Berita tentang penemuan mayat dengan tanda-tanda kekerasan dan peringatan mengenai Petrus pada tahun 1982 muncul di koran, menciptakan tekanan pada pelaku kejahatan. Banyak preman akhirnya menyerahkan diri kepada aparat. Letkol Hasbi mencatat bahwa 441 preman telah melaporkan diri hingga Mei 1983. Pemerintah meneruskan operasi Petrus dengan mendata tersangka kejahatan dan memberikan ultimatum kepada preman untuk menyerahkan diri. Ketakutan penyebar di kalangan preman dan pemuda dengan tato, yang kemudian menghilangkan tato mereka karena ketakutan. Kabar mengenai operasi Petrus juga menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Tewasnya para korban Petrus ini pun terus berlangsung selama bertahun-tahun. Ternyata masih banyak korban penembakan misterius tersebut, masih ada korban yang berhasil lolos dari kejahatan. Tahun 1983, kejahatan kekerasan di Yogyakarta menurun dari 57 menjadi 20 dan Semarang menurun dari 78 menjadi 50. Pada akhirnya, Petrus diakhiri pada tahun 1985 karena banyak pendapat perbedaan dan tekanan dari internasional. Setelah itu, HAM memutuskan melakukan penyelidikan kasus ini mulai 2008 hingga 2012. Berdasarkan HAM, korban tewas mencapai lebih dari 2.000 orang. Aksi pengadili seseorang dengan pembunuhan tanpa melewati jalur hukum, inilah yang penyebab aksi Petrus masuk dalam pelanggaran HAM berat di Indonesia. Soeharto dalam buku autobiografinya Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya seperti dipaparkan kepada G. Dwi Papayana dan Ramadan KH, terbitan PT Citra Lumutoro, Gung Prasada. Tahun 1988 ini dituturkan dalam bab yang disebut Petrus dan Hukuman Mati. Terima kasih yang sudah menonton video kami. Mohon maaf bila ada salah ketikan, gambar ataupun hal lain yang ada di video. Tapi sebelum mengakhiri video kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dinia Nisa Fitri. Nama saya Syarifah. Nama saya Fani Aldahra. Nama saya Hasya Dina Araya. Nama saya Eka Talia Juliani. Nama saya Hanifah Putri. Terima kasih, sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.